perlu kami sampaikan sedikit. Kita 3 orang dubes tentunya sudah perlu kita menyampaikan, kita bersama-sama bersinergi dari berbagai pihak dengan kita menekan angka pernikahan dini di wilayah kita. Karena salah satunya mungkin karena belum cukupnya umur dalam melaksanakan pernikahan sehingga terjadi pernikahan dini. Ini salah satunya akibat tumbuhnya adanya keluarga stunting, dan juga hal-hal yang lain terkait dengan perekonomian dan sebagainya ini sangat-sangat berpengaruh dengan timbulnya kasus stunting di Sumut. Mengakomodir isu stunting, peraturan desa mengakomodir isu stunting. Kemudian yang kedua adalah kegiatan dan anggaran RKP desa mengakomodir usulan rembuk stunting desa. Kemudian data yang saya tampilkan nantinya akan berbentuk seperti yang ada di sebelah kanan layar. Nah, untuk penggunaan data pada formulir scorecard nanti yang saya akan tampilkan adalah yang tabel pertama, data pertama yaitu di atas, untuk yaitu data sasaran. Itu untuk kebutuhan perencanaan desa yang pertama. Yang kedua untuk konsolidasi data antar penyelenggara layanan. Kemudian menentukan desa prioritas oleh kabupaten. Untuk tabel kedua yaitu data penerimaan layanan untuk mengevaluasi tingkat integrasi antar penyelenggara layanan atau program di kelurahan. Kemudian untuk umpan balik kepada penyelenggara layanan. Kemudian adalah sebagai bahan untuk dibahas pada rapat koordinasi TPPS dan mini lokakarnya dan lain-lain. Di situ, dan nanti setelah hasil rembuk stunting nanti akan ditindaklanjuti dengan musyawarah kelurahan rencana kerja pemerintah kelurahan atau RKP tahun 2024. Jadi nanti dalam musyawarah RKP dari unsur 3 unsur nanti ada wakil dari kader-kader untuk mengawal itu, sehingga nanti terkomunikasi dalam RKP yang nanti akan ditindaklanjuti dalam musrenbang. Nah, harapan kami karena ini program wajib yang harus dilaksanakan, jangan sampai desa itu dalam penanganan ini hanya dianggap remeh, tapi kita harus benar-benar serius. Dan penanganan stunting ini tidak hanya tanggung jawab Pak Lurah, Pak Peneru, Pak Bupati dan sebagainya sampai ke atas, tapi tanggung jawab bersama baik masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW, Kabel, Pak Lurah, Pak Peneru, bagaimana bekerjasama mengawal bareng-bareng agar penanganan stunting ini bisa tertangani dengan baik. Tapi di sisi lain kami harapkan misalkan ini tersasar stunting sekian sudah ditangani mulai berkurang, tahun demi tahun mulai berkurang, di sisi lain kita harus juga melakukan pencegahan. Apa artinya stunting yang tahun ini ditangani dengan baik dan mulai berkurang, tapi pencegahan tidak dilakukan malah bertambah. Misalkan di sini angka stunting tersasar 20 orang sudah ditangani selama 2 tahun hampir selesai, tapi di sisi lain tidak ada pencegahan sehingga tambah semakin banyak itu tidak akan selesai. Akhirnya akan anggaran stunting terus. Tapi kalau kita berupaya maksimal, mungkin nanti pencegahan dilakukan, juga pernah dilakukan, insya Allah jalan. Tapi kalau kita targetkan 0% nggak mungkin juga, nggak mungkin. Jadi dengan agenda ini kaitannya dengan permasalahan yang kita hadapi tentang pengolahan sampah, bahwa di Duet ini belum terfokus dengan adanya pengolahan sampah ini. Nanti program mbak-mbak dari mas-mas dari UGM ini nanti akan mengundang secara khusus kepada ibu-ibu kader kesehatan kaitannya dengan bank sampah. Nanti seperti apa sampah kita kelola yang barang tidak berharga menjadi berharga. Itu sekedar yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan apa yang menjadi penghalang ataupun hambatan di Kelurahan Duet ini dalam hal mengatasi stunting. Contoh ya Mbak? Yang ini contoh. Kalau ini sudah diagnosis belum? Itu cuma contoh-contoh juga, contoh kegiatannya yang ini yang diusulkan. Luas wilayah itu
jumlah penduduk Kalurahan Luwet itu masih sedikit di bawah 3.000 ya. Jadi untuk dana desanya paling rendah itu di Kecamatan Wonosari. Jadi untuk ibu-ibu kader mohon bersabar, untuk kegiatan-kegiatannya kok amben tahun kegiatanku podo, tapi orang dilaksanakan. Ya itu mungkin karena memang anggaran yang ada di Kalurahan Luwet ini sudah terpakai untuk kegiatan-kegiatan wajib. Jadi ada kegiatan wajib yang harus dilaksanakan, sedangkan anggarannya cukup kegiatan wajib ternyata. Nanti ya Ibu, yang penting kita udah berusaha lah ya. Udah berusaha, nanti coba ketika untuk dari APB Kalurahan itu tidak mencukupi, nanti diusulkan di Musrembang Kabupaten. Itu nanti diusulkan ke dinas yang terkait, misalnya kayak di dinas pendidikan. Nanti untuk yang kalau itu biasanya dinas pendidikan. Tapi tergantung lagi di dinas pendidikan ada anggaran ya untuk kegiatan tersebut. Jadi yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan untuk kemajuan Kalurahan Luwet. Ini masukkan ke aplikasi PPKPM, klik, oh ini stunting, oh ini tidak, oh ini gizi kurang, gizi buruk dan sebagainya. Sudah ada semuanya. Ini resiko bermasalah dengan gizi, ada penjelasannya semuanya. Di Luwet itu ada 14, bainingnya sudah ada, misalkan yang Bu Devi, Pak Lurah, RT RW-nya juga sudah ada, nama-nama balikanya juga sudah ada. Saya hanya pesan kalau itu terjadi semuanya memang benar-benar stunting, tolong untuk yang punya dengan etika dirahasiakan, karena biasanya ada anak yang stunting itu orang tuanya malu, dan partisipasi di posyandu nanti bisa turun hanya karena anaknya itu stunting. Oke, nah itu tolong nanti untuk dimotivasi juga bahwa stunting itu bukan suatu hal yang sangat memberatkan dan memberikan beban orang tuanya, itu bisa diatasi, bisa ditangani. Siang hari ini sudah membersamai kami dan mengucapkan sugeng kondur, semoga sampai di tempat mendapatkan kelancaran. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.